Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erna Pandiangan dengan NIM F1D221015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai materi paleontologi, yaitu dari pendahuluan hingga kelas dari filum moluska. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan prasejarah. Paleontologi mencakup studi fosil untuk menentukan evolusi suatu organisme dan interaksinya dengan organisme yang lain dan lingkungannya. Pengamatan paleontologi telah didokumentasikan sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam mempelajari paleontologi kali ini, kita akan membahas tentang 3 filum, yaitu filum Coelenterata, Brachiopoda, dan Mollusca. Coelenterata berasal dari bahasa Yunani, yaitu koilos, yang berarti rongga, dan enteron berarti usus. Jadi, Coelenterata bisa dikatakan hewan yang ususnya berongga, tapi cukup disebut hewan berongga. Filum Coelenterata sendiri masuk kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau biasa disebut dengan invertebrata. Coelenterata juga belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus. Kondisi tersebut menjadikan Coelenterata masih tergolong ke dalam filum primitif. Ciri-ciri Coelenterata: 1. Tubuhnya berbentuk simetri radial dan terdiri dari 2 lapisan jaringan atau diploblastik. 2. Menggunakan rongga tubuh sebagai tempat pencernaan makanan. 3. Mempunyai tentakel disertai dengan zat beracun. 4. Umumnya merupakan karnivora. Dan 5. Habitatnya berada di perairan. Klasifikasi Coelenterata. Berdasarkan bentuk dominan dan siklus hidupnya, Coelenterata diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu hidrozoa. Ciri-cirinya adalah berupa polip, hidup berkoloni, habitat di air tawar ataupun sebagian di laut. Biasanya hidup menempel pada benda yang ada di air. Reproduksi aseksual hidrozoa membentuk tunas, reproduksinya seksual membentuk ovum dan sperma. Hidrozoa kebanyakan hermafrodit dan meskipun yang genosit. Contohnya adalah Hydra fusiforma, Hydra hijau, Hydra fusima, dan Hydra coklat. 2. Kelas Scyphozoa. Ciri-cirinya berbentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan berbalik, hidup dengan 2 bentuk, yaitu polip dan medusa. Diameter tubuh dapat mencapai 2 meter, memiliki kelenjar kelamin gonad, dan terdapat dalam kantung-kantung ruang gastriculum. Hidup di perairan laut, contohnya Aurelia aristica. 3. Anthozoa. Ciri-ciri anthozoa yaitu berbentuk tubuh menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dan jumlahnya banyak, mulut memanjang, membentuk anemon laut dan terumbu karang. Hidup dengan bentuk polip. Koral berukuran kecil, beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme. Contohnya adalah Stephanus Stelbizia musica. Struktur tubuh Coelenterata. Tubuhnya terbagi atas endoterm dan lapisan luar epidermis dan endoterm atau lapisan dalam. Selain itu, untuk mempertahankan tubuh, tentakelnya juga bisa untuk menangkap makanan. Sistem pencernaan makanan tergolong ke dalam sistem gastrovaskular, di mana peredaran darah makanan melalui darah melainkan melalui usus. Terdapat osculum yang berfungsi sebagai mulut dan anus, memiliki 2 bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Polip, yaitu Coelenterata hidup tidak bebas atau hanya menempel pada suatu substrat tertentu. Sedangkan medusa, yaitu bebas karena memiliki kemampuan untuk berenang, berbentuk menyerupai payung atau lonceng dengan tentakel yang menggantung di permukaan. Yang kedua adalah filum Brachiopoda. Brachiopoda adalah bivalvia yang berevolusi dari zaman awal periode Kambrian hingga masih hidup hingga sekarang. Merupakan komponen terpenting organisme bentos pada zaman Paleozoikum. Brachiopoda berasal dari bahasa Latin yaitu brachio yang berarti lengan, arm, dan poda yang berarti kaki. Brachiopoda artinya hewan ini merupakan suatu kesatuan. Kehidupan filum Brachiopoda hidup di air laut, bentos fosil, ada yang hidup di air laut, tawar, dan darat. Mampu pada kedalaman 5.600 meter secara bentos fosil. Genus Limulia yang hidup di area tropis. Hingga saat ini kita memiliki 300 spesies dari Brachiopoda. Brachiopoda modern memiliki ukuran cangkang rata-rata 5 mm hingga 8 cm.
Klasifikasi film Brachiopoda dibagi menjadi kelas yaitu articulata dan inarticulata. Kelas articulata yaitu cangkang atas bawah velva dihubungkan dengan otot yang terdapat pada selaput dan gigi. Kelas articulata pada masa hidup zaman Kambrian hingga beberapa jenis spesies yang bertahan hidup sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah cangkang dipertautkan oleh gigi dan songket yang diperkuat oleh otot. Cangkang umumnya tersusun oleh material karbonat, tidak memiliki lubang anus, memiliki keranjang keramik jenis yang besar, banyak fungsi sebagai pos indeks, mulai muncul sejak zaman kapur hingga saat ini. Yang kedua adalah kelas inarticulata. Kelas articulata, cangkang dari atas bawah, tidak dihubungkan dengan otot dan terdapat songket gigi yang dihubungkan dengan selaput pengikat. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki gigi pertautan dan garis pertautan. Pertautan kedua cangkangnya dilakukan oleh sistem otot, sehingga setelah mati cangkangnya akan terpisah. Cangkangnya umumnya berbentuk membulat atau seperti lidah, tersusun oleh sesaraf fosfat keristinan, mulai muncul sejak zaman Kambrian hingga sekarang. Yang ketiga adalah film Mollusca. Mollusca merupakan film terbesar kedua dalam pindang animalia setelah film Arthropoda. Saat ini diperkirakan 75.000 jenis, tambahan 35.000 jenis dalam bentuk fosil Mollusca hidup di laut, air tawar, payung, darat. Dari kolom benua laut sampai pegunungan yang tinggi, bahkan mudah saja ditemukan di sekitar rumah kamu. Mollusca dipelajari pada cabang geologi yang disebut morfologi. Struktur tubuh mollusca terdiri dari kaki, massa, visceral, dan material. Mantel. Ciri-ciri mollusca yaitu mempunyai ukuran tubuh yang bervariasi, mempunyai tubuh yang lunak dan tidak beruas, merupakan Picorbalicus celomata, merupakan hewan invertebrata yang menyerupai tulang punggung, hidup di air tawar dan laut, mempunyai cincin saraf yang merupakan saraf, organ ekspresi berupa nefrida, mempunyai radula, bersifat heterotrof, membengkak secara seksual. Mollusca memiliki struktur tubuh simetri bilateral, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral dan mineral, merupakan hewan hermafrodit yang mempunyai dua kelamin jantan dan betina. Tubuhnya terdiri atas kaki muskular. Dan kemudian ada 3 kelas mollusca yaitu gastropoda, cephalopoda, dan brachiopoda. Adapun ciri-cirinya yaitu gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki, hidupnya di darat air laut maupun di tawar. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang, contohnya siput. Cephalopoda adalah memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya sini-sini. Dan brachiopoda adalah mempunyai bentuk tubuh kaki seperti kapak terletak di otak yang berkembang baik. Hidup di air tawar dan laut. Contohnya Malegarina, kerang mutiara, Anotota, kijang, Astrea, tiram, panope, denerosa, kerang raksasa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk partisipannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.